Assalamualaikum semuanya, kita jumpa lagi dan kali ini kita belajar kimia masih mempelajari tentang hidrokarbon ya. Pada video yang lalu kita pelajari hidrokarbon kepada ini tentang kekhasan atom C, kemudian letaknya atau kedudukan atom C di dalam rantainya, ada C primer dan seterusnya ya. Nah, kali ini kita akan pelajari tentang alkana, alkena dan alkuna. Tapi sebelum dilanjut, maka jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Para siswa tetap jaga kesehatan, selalu belajar, semangat, dan kita akan pelajari. Seperti yang kalian ketahui bahwa pada penggolongan senyawa hidrokarbon gitu ya, hidrokarbon itu ada hidrokarbon yang jenuh dan hidrokarbon tak jenuh. Nah, pada video yang lalu itu sudah diberikan ada peta konsepnya di situ bahwa untuk senyawa hidrokarbon jenuh itu senyawa hidrokarbon yang memiliki ikatan tunggal. Ya, jadi kamu mengingat lagi kalau senyawa hidrokarbon itu hanya terdiri dari atom C dan H. Begitu ya. Nah, senyawa hidrokarbon jenuh itu ikatannya tunggal dan senyawa hidrokarbon tak jenuh itu ikatannya rangkap. Bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Nah, nanti kita pelajari satu persatu. Oke, yang pertama kita mau pelajari dulu adalah senyawa yang pertama alkana namanya. Di sini alkana merupakan senyawa hidrokarbon yang jenuh dan memiliki ikatan yang tunggal. Gitu ya. Jadi rumus umumnya CnH2n ditambah. Nah, N-nya bisa kalian ganti dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sesuai dengan suku keberapa daripada alkananya. Begitu ya. Nah, kemudian untuk tata nama alkana itu berakhiran ana. Nah, kita perhatikan dulu contohnya, nanti kalian bisa kerjakan selanjutnya pada deret homolog alkana. Gitu. Nah, contoh suku ke-1, suku yang pertama dari alkana berarti N-nya sama dengan 1. Masukkan pada rumus yang tadi, CnH2n plus 2. Ya, berarti C1 hanya 2 dikali 1 ditambah 2. Nah, kalau dihitung dijumlahkan itu ketemunya CH4. Nah, angka 1 di situ yang menyatakan jumlah atom C1 nggak usah ditulis saja. Ya, jadi tidak usah C1H4 tapi CH4. Nah, nama dari senyawa ini adalah metana. Karena tadi berakhiran ana gitu ya. Strukturnya perhatikan di situ, ikatannya harus tunggal berarti C tangannya ada 4. Nah, C yang kekurangannya berarti dia ikatannya dengan atom H. Ya, semuanya hanya C dengan H. Nah, kemudian selanjutnya kalau suku yang kedua berarti N-nya 2 ya. N-nya 2 masukkan pada rumus. Nah, C-nya 2 hanya berapa? Tinggal dihitung. 2 kali 2 ditambah 2 berarti C2H6. Nama senyawa ini adalah etana. Nah, perhatikan untuk strukturnya. Kalian tidak usah jabarkan garis-garis ikatan yang panjang ya, karena nanti yang penting kalian tahu bahwa C itu tangannya 4. Nah, sekarang kita perhatikan C di sini ada 2, C-nya 2. Nah, sudah dipakai 1, tangan C yang kiri ya, dengan C yang kanan itu berarti kekurangannya kalau 4 sudah dipakai 1 kurang 3 kan? Nah, lengkapi dengan atom H. Jadi cukup ditulis aja H3 di sampingnya atom C. Ya, begitu pula dengan C yang sebelah kanan. Nah, dia kurang 3 untuk melengkapi 4 tangannya, maka cukup ditulis CH3. Oke, gitu ya. Kalian bisa menuliskan nanti apa yang disebut dengan nama deret homolog alkana. Jadi kalian bisa tuliskan mulai dari suku yang pertama sampai dengan suku yang ke-10. Oke, sekarang perhatikan. Ini tadi yang saya katakan ya. Kalian mengisikan dalam urutan gitu ya, dari N pertama sama dengan N10 yang dinamakan sebagai deret homolog alkana. Nah, nanti kalian bisa isikan titik-titiknya itu sambil latihan soal, bisa berdiskusi sama teman-temannya. Contoh ya di tabel deret homolog alkana, harapannya ini nanti kalian harus hafal ya, harus ingat apalagi namanya. Rumus molekulnya, strukturnya, itu harus tahu. Nah, jadi tadi untuk suku yang pertama N-nya 1, rumusnya CH4, namanya adalah metana.
Nah, strukturnya begitu ya. Jadi ada 4 ikatan 4 tangan untuk atom C dengan atom H. Kemudian kalau suku yang kedua namanya rumusnya C2H6 namanya adalah etana. Nah, kalau mulai etana sampai 10 nanti tidak usah ditunjukkan garis ikatan tapi cukup langsung aja ya di situ CH3 strip CH3. Jadi kekurangan dari tangannya C itu dilengkapi oleh atom H ya. Yang perlu diingat ada C tangannya 4. Nah, itu. Kemudian suku yang ketiga itu namanya propana. Nanti diisi sendiri rumus molekul dan strukturnya. Ya, keempat butana, kelima pentana, keenam heksana, ketujuh heptana, kedelapan oktana, kesembilan nonana, dan kesepuluh dekana. Oke, para siswa harus hafal untuk nama, ya juga rumus molekul dan juga harus bisa menuliskan strukturnya. Sekarang kita akan pelajari tentang tata nama senyawa alkana. Kalau tadi itu yang rantainya lurus begitu ya, jadi deret homolog rantai induk. Jadi dari metana sampai dengan dekana kalian harus hafal namanya. Ya, jadi CH4, C26 dan seterusnya itu namanya harus hafal. Nah, sekarang kalau tata nama senyawa alkana yang kita maksud di sini adalah cenderungnya untuk alkana yang bercabang. Gitu ya. Yang pertama dulu alkana yang rantainya lurus gitu ya, tidak memiliki cabang, itu diberi nama dengan awalan N di depan. N itu artinya adalah normal. Gitu ya. Perhatikan pada tayangan. Nah, di situ karena C-nya 3, hanya berapa kalau C3? H8 ya, sesuai dengan rumus yang tadi, maka namanya adalah N-propana. Jadi tidak hanya propana, tapi ada tambahan N propana. Artinya normal, karena rantainya lurus. Ya. Nah, sekarang yang kedua ini yang agak butuh ketelitian, yaitu alkana yang bercabang. Nah, di sini yang dinamakan cabang daripada alkana itu adalah senyawa alkil. Ada alkana, ada alkil. Ya, biasanya dilambangkan pakai R besar. Nah, alkil di sini adalah alkana yang kehilangan satu atom hanya. Jadi satu atom H hilang, sehingga di sini alkil memang lebih reaktif dibandingkan alkana ya. Kalau alkana itu kan lebih sukar bereaksi karena dia sudah jenuh, hidrokarbon jenuh tangannya, ikatannya tunggal ya. Kalau alkil ini adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Nah, jika dia kehilangan satu atom H, maka rumusnya jadi bagaimana? Nah, kalau alkana kan CnH2n plus 2. Kalau ini hilang satu atom H, maka alkil jadinya CnH2n plus 1. Nah, nama alkil tinggal ganti aja akhiran ana pada alkana diganti dengan akhiran il. Nah, kalian perhatikan. Tadi pada deret homolog ya, kalau yang suku pertama metana, maka alkilnya adalah metil. Alkana, metana rumusnya CH4, maka metil rumusnya CH3. Kurang 1 hilang 1 ya. Kalau yang kedua etana, rumusnya C2H6, maka pada alkil etil rumusnya C2H5. Oke, begitu seterusnya. Nanti kalian bisa isikan sendiri ya. Akhiran ana diganti il dan dia kehilangan satu atom hanya. Nah, baik. Sekarang kita lihat di sini ada tata nama alkana yang bercabang. Ya, maksudnya bercabang itu berarti tidak hanya lurus saja, tapi dia punya cabang-cabang. Nah, cabangnya tadi adalah berasal dari kelompok metil ya. Maaf, bukan metil tapi alkil. Berasal dari kelompok-kelompok alkil. Nah, pada contoh di tayangan ini kalian perhatikan di situ ada 3 rantai ya, ada 4 jumlah C-nya, tetapi yang kalian pilih yang paling panjang. 1, 2, 3. Ya, yang berikatan loh ya, nggak boleh kalau dihitung 1, 2, 3, 4 ke bawah nggak boleh, karena tidak ada ikatan langsung secara berurutan. Ya, tetapi dia dipilih yang terpanjang, rantai lurus, dan itu dianggap sebagai rantai induknya. Nah, kemudian kalau masih bingung yang dilingkari. Kalau di tayangan ini sementara supaya nggak bingung mana cabang dan mana rantai induk, ini kita lingkari ya supaya kelihatan cabangnya. Nah, yang tidak masuk di lingkaran ini berarti dianggap sebagai rantai cabang. Biasanya dari gugus alkil. Nah, selanjutnya kalian adalah memberi nomor. Ya, penomoran nomor 1 itu dimulai dari mana? Nomor 1 dimulai dari yang paling dekat dengan cabang. Nah, jadi dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai keliru. Ya, jadi harus yang paling dekat dengan cabang. Nah, kalau dalam hal ini dimulai dari kiri ya. Nah, dari kiri boleh, dari kanan boleh ini. Karena jarak dengan cabangnya sama. Ya kan, nomor 2 ada cabang, kalau dari kanan juga sama nomor 2 dengan cabang. Nah, kalau sudah, maka namanya kalian tinggal sebutkan aja nomor yang menyatakan letak dari cabang,
ya, kemudian nama cabangnya, terus disusul dengan rantai induknya. Nah, jadi di sini 2-metil propana. Nah, perhatikan lagi contoh yang bawah. Di sini kalau perhatikan ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian cabangnya ada 2, metil dan metil. Nah, kalian biasa beri nomor dari kiri atau dari kanan, yang terpenting yang paling dekat dengan cabang itu yang diberi nomor paling kecil. Gitu ya. Nah, kalau dalam hal ini sama kayaknya ya, dari kiri juga nomor 2 cabang 2, 3, dari kanan juga sama 2 dan 3. Nah, jadi kalian bisa pakai dua-duanya ya. Nah, oke. Lanjut, kita lihat nomor dari letak cabang, berarti ada di nomor 2 dan nomor 3. Jadi cukup ditulis 2, 3 dimetil. Di karena apa? Ada 2 dan sama, metil-metil. Jadi jangan disebut metil-metil, tapi cukup diberi awalan di saja. Ya, butana, karena di sini rantai lurusnya ada 4, rantai panjangnya ada 4. Tadi kalau C-nya 4 kan namanya butana. Ya, oke, 2, 3 dimetil butana. Begitu juga kalau nomor satunya kita ambil dari kanan, itu juga sama. Oke, nanti dicoba. Sahabat kimia semuanya, tadi sudah dipelajari tentang alkana, sekarang kita masuk pada yang namanya alkena ya. Di mana alkena ini adalah merupakan senyawa hidrokarbon yang tidak jenuh. Berarti dia akan berikatan rangkap. Nah, rangkap berapa? Rangkap 2. Ya, perhatikan di situ dalam kurung. Jadi C di sini cirinya ada rangkap 2-nya. C rangkap 2C. Gitu ya. Tapi tetap masih diingat bahwa C tangannya 4. Nah, di sini ciri dari alkena ada ikatan rangkap 2-nya. Nah, tata nama alkena tinggal mengganti akhiran ana pada deret homolog tadi diganti dengan ena. Ya, jadi metana nanti kalau metana bukan metena loh ya, enggak ada. Kalau suku yang pertama dari alkena itu dimulai dari C yang nomor 2. Ya, karena apa? Kenapa enggak nomor 1? Nanti tidak bisa menunjukkan ikatan rangkapnya gitu ya. Nah, jadi dimulai dari etena. Ya, suku pertama dari alkena itu dimulai dari etena. Nah, oke, anak-anak ini tinggal lihat alkena rumus molekulnya CnH2n. Ya, kalau tadi sudah diperhatikan untuk alkana. Nah, tetapi tetap yang diingat untuk nama itu tetap mengacu pada alkana karena tinggal ganti akhiran ana dengan ena gitu ya. Contoh di sini ada beberapa untuk contoh yang A dulu. Nah, sama seperti yang pada contoh alkana, ya kalau di sini ada rangkap 2-nya tidak diberi nama normal atau N nih tadi hanya khusus untuk alkana. Kalau alkena ini disebutkan nomor. Nah, kenapa di sini ada 1 butena? Nah, ini yang menyatakan letak ya, letak dari ikatan rangkap. Ini ikatan rangkapnya berada di nomor 1. Nah, perhatikan itu ada tanda panah di situ ya. Nah, rantai ikatan rangkapnya ada di nomor 1 paling ujung. Nah, kemudian memberikan nomor kecil dari atom C ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Ya, maka tidak boleh kalian memberi nomor satunya dari kiri. Nah, perhatikan di tayangan, tetapi harus dari kanan. Ya, karena apa? Paling dekat dengan cabang. Paling dekat dengan rangkap 2-nya. Oke, namanya di sini adalah 1 butena. Ya. Untuk yang B, sekarang perhatikan. Rangkapnya ada di nomor 2. Ya, maka dituliskan namanya 2 butena. Nah, sekarang yang C ini alkena tapi memiliki cabang, begitu ya. Nah, nomor satunya tetap tidak dekat dengan cabang, tapi yang dekat dengan ikatan rangkap 2-nya. Nah, jadi kalau begitu dimulai tetap dari kiri ya, nomor satunya dari kiri, dan pilih juga rantai terpanjang. Nah, dianggap sebagai rantai lurus yang melewati atau mengandung ikatan rangkap 2. Jadi terpanjang, tapi kalau tidak mengandung rangkap 2 ya jangan dianggap sebagai rantai lurusnya. Begitu ya. Oke, di situ pada contoh C ada 4 ya. Nah, nomor satunya dimulai dari kiri, maka namanya adalah 2 metil. Jadi cabangnya terletak nomor 2, 1 butena. Jadi angka 1 itu menyatakan letak ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Di situ rantai panjangnya ada 4, jadi dari 4 itu kan butena ya. 2 metil 1 butena. Oke, sekarang yang D. Nah, nanti dikasih nama sendiri. Itu ada titik-titiknya, kalian bisa kasih nama. Ya, yang pertama sebutkan letak cabang nomor
nomor yang menyatakan letak cabang, kemudian nama cabangnya, kemudian nomor dari letak ikatan rangkapnya, selanjutnya adalah rantai lurusnya apa. Masih satu lagi kelompok senyawa yang dinamakan sebagai alkuna. Gitu ya. Perhatikan pada tayangan para siswa semuanya. Alkuna ini merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh juga dan ikatannya adalah rangkap 3. Ya, perhatikan dalam kurung tuh C rangkap 3C. Nah, cirinya di situ. Tata namanya tinggal ganti akhir ana pada alkana tadi diganti dengan una. Ya, rumus molekulnya adalah CnH2n-2. Nah, sama seperti alkena, jadi caranya kemudian aturannya memberi nama sama. Hanya nanti akhiran ana diganti una. Nah, ya kalau rangkapnya 3 akhirannya una. Nah, makanya di sini sebagai dasar bahwa untuk deret homolog alkana itu kalian harus hafal gitu ya. Jadi mulai dari metana, etana, propana seterusnya itu harus hafal. C yang keberapa dia? Ya, misalnya C ke-6. Namanya apa? Heksana kalau pada alkana. Pada alkena nanti heksena. Pada alkuna nanti heksuna. Jadi tinggal mengganti akhirannya sesuai dengan ikatannya. Begitu ya, nanti untuk titik-titik ini dicoba dikerjakan. Dan kalau seperti contoh yang B itu di bawah kan ada C2H5. Nah, itu sudah dihitung 2 tangan, ya 2 nomor ya. Jadi panjang C-nya 2 berarti 1, 2 gitu ya. Ada 2 ikatan. Baik, nanti dicoba untuk selanjutnya kalian bisa diskusikan sama temannya. Baiklah, pembelajaran hari ini sudah kita lakukan di mana kita pelajari tentang alkana, alkena, dan alkuna. Jangan lupa untuk membedakan ketiganya itu dengan jenis ikatan ya. Nah, jadi tunggal, rangkap 2, rangkap 3 dan seterusnya. Nah, sekarang saatnya kalian bisa menyelesaikan atau mengerjakan latihan soal sebagai tugas mandiri. Nah, nanti kalian dicoba didiskusikan sama teman-temannya, belajar kelompok boleh gitu ya, saling berkolaborasi sehingga nanti akan bisa menyelesaikan soalnya. Oke, jumpa lagi dengan video selanjutnya dan kita tetap belajar kimia. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Assalamualaikum.